Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidel Saprino Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dan ini merupakan soal-soal simulasi fisika tingkat provinsi di tahun 2021, tepatnya tahun ini. Soal yang pertama, sekeping koin yang bermasa 100 gram diletakkan di meja. Berarti ada sebuah benda dan benda ini berbentuk koin yang bermasa 100 gram yang diletakkan di meja. Mula-mula koin itu diam, berarti tidak ada kecepatan. Kemudian koin itu digeser oleh sebuah gaya konstan sebesar 0,4 Newton. Berarti ada sebuah gaya yang mendorong koin tersebut dengan gaya konstannya itu 0,4 Newton. Setelah gaya itu berhenti bekerja, maka koin masih bergerak selama 0,1 detik. Jadi setelah gayanya sudah selesai yang sudah diberikan yaitu 0,4 Newton, jadi benda itu masih bergerak selama 0,1 detik sampai akhirnya berhenti. Berarti untuk kecepatan di akhirnya itu adalah 0 juga karena kan berhenti. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan koefisien gesek koin dan meja 0,2, kerja yang dilakukan gaya tersebut adalah sebesar. Yang dimaksud kerja ini adalah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Dan di sini tinggal kita jawab. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep gambarnya dulu. Yang dimana kalau kita gambarkan, anggap ini sebuah koin tadi atau sebuah benda gitu. Nah, yang dimana sini pasti memiliki massa dan juga didorong oleh sebuah gaya yang dimana gaya konstannya ini sebesar 0,4 Newton. Dan pada saat didorong sampai di sini kan dikatakan stop, sampai situ saja untuk gayanya. Dan pada saat setelah diberikan gaya kan kata masih bergerak, maka pada saat bergerak ini gayanya itu 0, tidak ada gaya. Maka di sininya itu titik terakhirnya atau VT sama dengan 0, itu kecepatan terakhirnya. Dan di awalnya itu tidak memiliki kecepatan awal karena mula-mula diam. Karena setelah diberi gaya, ada gaya dan juga ada percepatan karena benda itu bergerak. Dan di situ juga dipengaruhi oleh gaya geseknya juga, yaitu dengan Fg. Dan untuk koefisien geseknya sendiri adalah 0,2. Dan untuk selang waktu pada saat setelah diberikan gaya konstan tadi yaitu 1 second atau 0,1 tadi itu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita cari dulu nilai dari gaya geseknya, yang dimana gaya gesek itu sama dengan mu k. Mu k itu adalah koefisien geseknya dikalikan massa dikalikan gravitasi. Maka kita sudah tahu koefisien geseknya itu 0,2, ada diberitahu pada soal. Dan juga untuk massanya sendiri adalah 0,1, yaitu 100 gram. 100 gram kok kita jadikan ke kilogram itu adalah 0,1 kilogram. Seperti itu. Atau sebutannya 1 on. Nah, dan juga dikalikan percepatan gravitasinya berapa? Yaitu biasa 10 meter per second kuadrat. Dikalikan semua 0,1 dikalikan 10 kan 1. Nah, karena kan 1 per 10 dikalikan 10, jadi 10 per 10 jadi 1 kali 0,2 tetap 0,2. Maka nilai dari gaya geseknya itu adalah 0,2. Setelah itu kita tinjau dulu bagian di sini ya, pada saat di titik 2 ke titik 3. Dan sini kita sebutkan dulu, ini ada titik yang pertama atau posisi benda yang pertama, posisi benda yang kedua ini setelah diberikan gaya, dan posisi benda ketiga ini adalah yang terakhirnya. Yang dimana kalau di sini benda ini kan bergerak, berarti kan masih ada percepatan. Tetapi yang tidak adanya itu adalah gayanya aja. Gayanya kan berhenti pada saat di situ. Nah, maka kita menggunakan hukum Newton 2, yang dimana untuk hukum Newton 2 sendiri yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Yang dimana kita ingin mencari nilai percepatannya agar kita bisa masukkan ke nilai GLBB untuk mencari kecepatannya. Maka di sini gaya yang bekerja itu hanya gaya geseknya aja, karena kan gayanya berhenti sampai di situ. Nah, seperti itu. Maka A itu sama dengan
gaya gesek. Gaya geseknya ini adalah gaya yang diberikan pada saat benda 2 ke benda 3. Nah, yang dimana gaya gesek ini dibagi dengan masanya. Maka A itu sama dengan gaya geseknya itu adalah 0,2, masanya itu adalah 0,1. Maka 0,2 dibagi 0,1 atau 2 bagi 1, karena atas bawah bisa juga kalau cara mudahnya dikalikan 10 dikalikan 10 atas bawahnya, maka 2 dibagi 1. Maka jawaban untuk percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Ini baru dapat percepatan benda, posisi benda kedua ke benda ketiga. Posisi benda ketiga. Bukan benda ketiga, posisi ketiganya maksudnya. Setelah itu kita masukkan ke rumus GLBB, yang dimana untuk rumus GLBB sendiri yaitu masih ingat untuk kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambahkan dengan percepatan dikalikan waktu. Yang dimana untuk di sini waktunya di sini kan kita mencari yang namanya kecepatan posisi kedua ke posisi ketiga. Yang dimana untuk posisi terakhir kecepatannya itu adalah 0, tidak ada kecepatan karena dikatakan berhenti, maka nilainya adalah 0. Dan kecepatan awalnya kita kan tidak tahu kecepatannya berapa, maka yang kita ingin cari tahu ini adalah V-nya ini berapa nilainya. Maka V0 nya itu adalah V aja yang kita anggap seperti itu, atau kecepatan yang tidak ketahui, ditambahkan dengan percepatannya tadi adalah 2 meter per second kuadrat, dan T-nya itu adalah 1 second. Maka dikalikan 2 kali 1 yaitu 2. Maka untuk VT sendiri adalah 0 sama dengan V0 adalah kita anggap dengan V yang kita ingin cari tahu, ditambahkan A itu 2 dikalikan 1 tetap 2 juga, maka 0 sama dengan V tambah 2. Yang kita ingin cari tahu ini V-nya, maka tinggal kita simpan atau kita biarin di sini, tinggal kita pindahin positif 2-nya ini, pindah maka akan menjadi negatif 2. Maka V sama dengan negatif 2 meter per second. Dan arti dari tanda negatif ini itu maksudnya arahnya ke kiri. Jadi tetap nilai kecepatannya itu 2 meter per second, cuman arahnya itu yang berlawanan, maka nilainya itu minus seperti itu, tapi tetap juga memiliki suatu kecepatan. Sekarang mari kita tinjau yang benda pertama. Berarti kita sudah tahu benda pada saat di sini yaitu memiliki kecepatan 2 meter per second. Setelah itu kita mencari yang dimana untuk percepatan yang posisi 1 ke posisi 2. Nah, di sini ada bedanya, yang dimana di sini Anda diberikan suatu gaya. Jadi di sini ada gaya, dikurangi gaya geseknya, karena kan gaya gesek yang mempengaruhi. Maka sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kita sama juga menggunakan hukum Newton kedua, karena benda ini bergerak dikarenakan apa? Dikarenakan gaya yang konstan seperti itu. Maka sigma F itu sama dengan massa dikalikan percepatan. F itu dikurangi Fg atau G geseknya, yang dimana kan benda ini mau maju ke sana tapi dihalang oleh yang namanya gaya gesek, maka itu kan akan timbulnya saling mengurangi gaya atau berlawanan, makanya saling mengurangi seperti itu. Maka itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Yang kita ingin cari tahu adalah percepatannya. Maka percepatan itu sama dengan F-nya tadi adalah 0,4 dikurangi 0,2 adalah gaya geseknya dibagi masanya yaitu 0,1. Setelah itu 0,4 dikurangi 0,2 dulu yaitu 0,2. Setelah itu dibagi 0,1. Oh, ternyata percepatannya itu sama dengan percepatan pada saat di posisi 2 ke posisi 3, dan ini beruntung sekali nilainya sama, maka tidak perlu repot lagi untuk membedakannya lagi. Jadi konstan artinya dari posisi 1 ke posisi 3 percepatannya itu sama, yaitu 2 meter per second kuadrat. Dan di sini kita kan harus mencari yang namanya posisi dari benda 1 ke benda 2. Maka di sini kita menggunakan hukum atau rumus GLBB, yang dimana kita masih ingat yaitu VT kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat
itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambahkan dengan 2 dikalikan percepatan dikalikan posisi. Maka di sini untuk kecepatan akhirnya itu yang paling akhir ini yaitu di sini ya, di posisi kedua nih ya, itu adalah 2 meter per second, karena kan sudah dapat di sini yaitu V sama dengan 2 meter per second, maka tinggal kita masukkan ke sini. Dan juga untuk kecepatan awalnya itu kan katakan diam, berarti kan tidak ada kecepatan, maka nilainya itu adalah 0. Jadi 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 dikalikan percepatannya, karena semuanya konstan otomatis dikalikan 2 saja. Nah, maka 2 dikalikan 2 dikalikan posisinya. Dan posisinya ini kita kan untuk mencari posisi biar mendapatkan suatu usaha. Usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, setelah ini 2 kuadrat itu 4 sama dengan 0. 0 tidak usah kita pikirkan, karena nilai 0 ditambahkan dengan apapun tetap nilai yang ada nilainya tetap sama juga. Maka 4 sama dengan 4S. Jadi S sama dengan 4 per 4. Jadi 4 dibagi 4 itu sama dengan 1 meter. Maka di sini kita langsung masukkan saja nilai-nilainya, dan dimana untuk usahanya yang ditanyakan tadi kita sudah tahu nilainya itu F itu adalah gaya yang konstan tadi, yaitu 0,4 dikalikan S nya itu 1 meter. Maka 0,4 dikalikan 1 meter itu adalah 0,4 Joule. Dan ini adalah soal yang pertama. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang anak berlari dengan percepatan A sama dengan, dan ini merupakan suatu vektor. Kita bisa gambarkan nanti di vektor, atau kita bisa bayangin lah, tapi ini tidak surata gimana. Dan percepatannya itu A sama dengan 2T kurang 1, dan ini adalah I, atau di arah atau di sumbu X, meter per second kuadrat, karena satuan dari percepatan yaitu meter per second kuadrat, dengan T dalam second, berarti T itu adalah second. Kecepatan anak tersebut setelah berlari selama 2 second dari keadaan diam adalah, berarti pada saat yang awal tidak memiliki kecepatan, tetapi memiliki percepatan, sehingga kecepatannya itu 0. Tetapi kecepatan setelah, berarti setelah anak itu berlari berarti ada kecepatan. Nah, berarti kecepatan akhirnya itu ada kecepatan, seperti itu. Maka untuk menjawab soal yang ini kita masih ingat untuk ingatan yang dimana jika suatu posisi jika diturunkan akan mendapatkan kecepatan. Kecepatan diturunkan akan mendapatkan percepatan. Percepatan diintegralkan untuk 1 kali itu akan menjadi kecepatan, dan ketika diintegralkan lagi akan mendapatkan posisi, maka saling terbalik. Maka di sini yang ditanyakan tadi yaitu kecepatan anak tersebut setelah berlari selama 2 second dari keadaan diam adalah berarti kecepatannya. Nah, maka untuk menjawab soal ini kita sudah tahu untuk rumus yang pertama, yaitu kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal, yaitu V0 tambah integral dari A, yaitu kecepatan. Nah, yang dimana sini kan Vt-nya itu sama dengan kecepatan awal ditambahkan dengan integral dari percepatannya. Integral dari percepatan kan dapatnya kecepatan. Maka untuk ini Vt itu sama dengan V0-nya itu 0 karena pada saat di awal dia diam, dan ditambahkan dengan integral dari 2T kurang 1. Dan jangan lupa untuk arahnya kemana? Arah sumbu X, atau biasa di dalam materi vektor yaitu I. dt, jangan lupa ya, dt ini yang berarti menunjukkan waktu, dalam waktu. Jadi biasanya itu ada dx, ada dy, tergantung lagi soalnya. Dan di sini dikatakan itu adalah dt. Maka 2t kurang 1 itu adalah percepatan. Ketika kita akan mengintegralkannya akan mendapatkan suatu kecepatan, seperti itu.
Maka untuk VT sendiri itu sama dengan integral dari 2T kurang 1 I adalah arah sumbunya dt. Maka di sini tinggal kita integralkan. Kita sudah tahu cara mengintegralkannya. Tinggal pangkat dari ini T-nya ini adalah 1 ditambahkan 1 2, jadi 2 dibagi 2. Nah, dan sini ditambahkan juga 1. Maka 2 per 2 dikalikan T kuadrat, karena 1 tambah 1 kan kuadrat. Maka seperti ini. Dikurangi 1, dan 1 ini ada sebuah konstanta. Ketika konstanta diintegralkan, misalkan integral dari 1 dx, berarti jawabannya adalah x. Dan apabila di sini minus 1 diintegralkan dalam waktu atau dt, maka nilainya itu adalah t juga. Maka VT itu sama dengan 2 per 2 T kuadrat kurang T. Dan jangan lupa arah sumbunya. Maka tinggal nilainya itu adalah VT sama dengan T kuadrat kurang T dan arah sumbunya yaitu I atau X untuk lebih detailnya. Maka di sini jangan lupa kita masukin nilainya, yang dimana untuk T kuadrat itu sendiri itu adalah dalam waktu setelah anak itu berlari, itu kan kecepatan terakhirnya. Maka ada tadi dikatakan yaitu bernilai 2 second waktunya. Berarti tinggal kita ubah saja. Maka nilai dari PT itu sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2. Jangan lupa arah sumbu X. Maka VT-nya itu sama dengan 2 kuadrat 2 kali 2 yaitu 4. 4 dikurangi 2 itu adalah 2 I meter per second, dan ini adalah kecepatan akhir dari anak itu berlari seperti itu dalam waktu 2 second, yaitu 2 I meter per second dengan arah sumbu X. Dan di sini kenapa tidak ada C? C-nya itu adalah suatu konstanta, dan konstantanya ini kita abaikan, maka tidak ada nilainya. Dan kita lanjut untuk soal yang nomor 3, yaitu gaya F. Ini soalnya ya. Gaya F bekerja pada sebuah benda bermasa 3 kg yang dapat bergerak sepanjang sumbu X. Nah, berarti ada sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu X. Nah, ini benda ini bermasa 3 kg. Komponen gaya Fx sebagai fungsi dari waktu T terlihat seperti gambar di samping atau gambar di bawah ya maksudnya ya. Nah, seperti gambar di bawah ini. Jadi ada sebuah benda di sini, dia bergerak sampai ke bawah sini. Nah, pada saat T sama dengan 0 second, benda bergerak dalam arah sumbu X, berarti arahnya datar positif dengan laju 3 meter per second. Berapakah laju dan arah gerak dari benda tersebut pada T sama dengan 11 second? Maka di sini kita sudah tahu untuk dari katanya saja gaya F yang bekerja pada sebuah benda. Masih ingat untuk di sini apa itu? Yaitu momentum dan impuls, dan sini yang dipengaruhi oleh materi itu. Maka di sini kalau kita lihat ada gaya, ada kecepatan, ada waktu, dan ada massa. Semuanya ini berhubungan dengan impuls dan momentum seperti itu. Maka untuk cara menjawabnya itu kita harus meninjau gambar ini dulu, yang dimana gambar ini ketika kita arsir ini adalah luas arsir, dan yang dimaksud dari luas arsir itu sendiri itu yang dianggap dengan impulsnya, nilai impulsnya yang berasal dari sebuah gaya dan waktu. Untuk yang di atas kita anggap positif, untuk yang di bawah kita anggap negatif. Nah, seperti itu. Maka di sini kita mencari dulu nilai impulsnya biar kita mendapatkan yang tadi ditanyakan, yaitu berapakah laju dan arah gerak dari benda tersebut pada saat T sama dengan 11 detik. Maka kita lihat sendiri yang dimana ini adalah positif dan negatif, karena kan di atas itu adalah positif dan di bawah adalah negatif. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari luas daerah ini dulu, bagian atas dan bagian bawah. Cara mencarinya bagaimana? Ayo kita saksikan. Nah, yang dimana L1 kita anggap yang di sini, dari posisi sini
titik sini sampai ke sini. Ini adalah L1. Dan L1 ini berupa trapesium. Kita sudah tahu dong untuk luas dari trapesium sendiri. Yang dimana setengah dikalikan sisi yang pertama di sini dan sisi yang kedua di sini sampai sini. Sisi yang pertama itu adalah dari 0.0, ini arah sumbunya ya, 0 sampai ke 6, yaitu 6. Dan juga dari untuk sumbu sisi sejajar yang kedua yaitu 0 sampai ke sini. Nah, di sini adalah 2 seperti itu. Maka nilai sini adalah 2 karena kita hitung, coba sini. Kita hitung. Sini 0, sini 1, sini 2, 3, 4, 5 dan 6. Paskan nilainya seperti itu. Maka di sini kita anggap dengan 2 dikalikan 2, yaitu anggapannya tinggi dari trapesiumnya atau panjang posisi tegaknya seperti itu. Itu dari 0 sampai ke 2 sini, yaitu 2. Maka tinggal kita olah saja, ini sudah mudah. Tinggal setengah, dalam kurung 6 tambah 2 itu 8, 8 bagi 2 itu adalah 4, 4 kali 2 adalah 8 Newton kalikan S, dan ini adalah impuls yang pertama atau luas arsir, yang dimana artinya luas arsir itu adalah impuls. Ingat. Untuk luas yang kedua di bagian yang positif, yaitu di posisi ini sampai ke posisi sini, yaitu sama juga, yaitu trapesium. Jadi setengah tinggal sini sampai ke posisi yang sejajar yang pertama itu adalah 4, 2 sampai 6 kan 6 kurang 2 4. Dan juga 3 sampai di sini sampai ke 5 ya. Nah, maka 5 kurang 2 yaitu 3 dikalikan 6. Dan 6 ini adalah posisi tegaknya jika diambil daerah dari 0 sampai ke 6 dari sini. Maka tinggal kita masukkan dan kita kalikan atau kita operasikan. Setengah 4 tambah 3 itu adalah 7. Di sini biar lebih mudah, 6 bagi 2 itu 3. 3 dikalikan 7 sama dengan 21 Newton dikalikan S. Dan ini adalah nilai impuls yang kedua. Dan setelah itu kita jumlahkan nilai impuls yang berada di sini, yaitu L1 tambah L2, impuls 1 tambah impuls 2, yaitu 8 Newton dikalikan S tambah 21 Newton S, sama dengan 21 tambah 8 atau 8 tambah 21 itu 29. Dan ini anggapannya positif karena yang berada di atas. Setelah itu kita tinjau yang negatif. Yang negatif juga sama kok, miripnya trapesium. Dan juga kita sudah tahu luas arsirnya atau rumusnya sendiri, yang dimana setengah dikalikan daerah sejajar yang pertama dari 6 sampai ke 11 yaitu 5. Di sini 11 ya, bukan di 10 ya. Lebih teliti lagi. Dan 2 dari sini, posisi sini yaitu 7 sampai ke 9. Sini 9 ya. 6, 7, 8, 9. Iya, 9. Berarti 7 ke 9 yaitu 9 kurang 7 adalah 2. Dikalikan 4 posisi tegaknya. Posisi tegaknya dari 0 sampai ke min 4. Tapi di sini kita tidak menggunakan min 4 karena nilai itu negatif. Karena kan sudah anggapannya negatif. Jadi nggak perlu lagi kita tulis negatif 4-nya, tinggal tulis 4-nya saja seperti itu. Maka di sini 5 tambah 2 yaitu 7, 4 bagi 2, 2 kali 7, 14 Newton S. Dan di sini kita anggap dengan arah yang negatif atau yang berada di bawahnya. Setelah itu kita totalkan semuanya, impuls yang bekerja yang atas dan yang bawah. Yang dimana untuk impuls totalnya itu sama dengan 29 Newton S dikurangi 14 Newton S. Maka 29 yang posisi tadi dikurangi negatif, yaitu 14. 29 dikurangi 14 yaitu 15 Newton S. Dan di sini kita sudah tahu untuk rumus momentumnya sendiri, yang dimana inersia impuls itu sama dengan delta T atau perubahan momentum, yang dimana inersianya sendiri impulsnya sendiri yaitu adalah 15 Newton S sama dengan massa dikalikan V aksen atau kecepatan terakhir dikurangi kecepatan yang awal. Maka 15 itu sama dengan 3, masanya tadi kan sudah disebutkan 3 kg.
Nah, dikalikan V aksen dikurangi 3 seperti itu. Maka tinggal kita pindahkan ke bawah, maka akan jadi pembagian. Nanti 15 bagi 3 yaitu 5. 5 sama dengan V aksen dikurangi 3. Maka untuk kecepatan akhirnya itu adalah tinggal minus 3, pindahkan ke ruas kiri, maka akan jadi positif. 5 tambah 3 adalah 8 meter per second, seperti itu. Dan juga ingat, ini adalah arah sumbu X yang positif, yang mendatar, seperti itu. Maka jawabannya adalah V aksen sama dengan 8 meter per second yang tadi sudah ditanyakan dan kita sudah mendapatkan jawabannya. Jadi sekian dari pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi tahun 2021. Ini merupakan menurut saya, siapa tahu muncul untuk tingkat provinsi soal-soal yang seperti ini. Dan intinya rajin-rajin belajar aja dan sukses semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semangat belajarnya.